IT Podcast, Cio tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di Podcast Si Idol Academy. Perkenalkan, saya Agus Budiman sebagai host pada podcast kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang tentang berhubungan mengenai IT. Nah, kalau sebelumnya podcast-podcast yang sudah tayang di minggu kemarin itu berkaitan tentang teknis. Nah, kalau sekarang saya akan ajak teman-teman berbincang dengan para narasumber yang ringan-ringan aja, tapi tetap dalam koridor IT. Oke teman-teman, kita di sini sudah kehadiran narasumber kita yang akan berbincang-bincang lebih banyak mengenai apa itu programmer, kemudian software quality assurance, creative dan design, lalu ada project manager. Nah, kita akan coba berbincang-bincang langsung. Nah, di sini ada Mas Rafid sebagai programmer. Kemudian ada Mas Abdul sebagai software quality assurance. Lalu ada Mas Hakim sebagai creative dan design. Dan juga Mas Dias sebagai project manager. Nah, kita akan coba tanyakan dari masing-masing narasumber kita bagaimana kesibukannya dan sedang mengerjakan proyek apa. Nah, Mas Raffi nih sebagai programmer yang keseharian yang ngoding kayak gitu ya. Sekarang kesibukannya apa nih? Kalau kesibukan mungkin membuat sebuah fitur di dalam Oke, jadi fitur-fitur baru gitu ya untuk pengembangan aplikasinya. Iya. Kalau boleh tahu nih, Mas Raffi itu kerja di mana sih? Gue kerja di PT Lemurian Inovasi Teknologi. Oke, nah PT Lemurian Inovasi Teknologi. Jadi itu PT yang membuat aplikasi-aplikasi seperti itu ya? Iya, software house. Oke. Nah kalau kesibukannya tadi selain coding, mungkin di luar itu ada kesibukan yang lain nggak selain bekerja sebagai programmer? Oke, banyak sih. Oh banyak sekali ya? Banyak sih pasti. Salah satunya mungkin yang paling sering ya main game. Oh main game. Apa nih gamenya nih? Mobile Legends. Mobile Legends. Sering. Karena main game itu salah satu cara membuat otak menjadi fresh. Oke. Jadi selain coding terus ada game sesi Iya. Oke, baik. Nah, kalau Mas Abdul sendiri nih sebagai software quality assurance, apa nih kesibukannya pekan-pekan ini? Ya, kesibukan untuk pekan sekarang ya sama kayak Mas Raffi di pinggir saya gitu kan. Oke. Kerja gitu kan. Ya kesibukan dengan pekerjaan. Ya, kemudian untuk pekerjaan monitoring produk-produk yang sedang kita implementasi atau buatkan untuk customer atau pengguna dan memberikan produk yang terbaik dan unggul untuk mereka gitu. Oke. Nah, selain dari kesibukan Mas Abdul nih di project atau di kerjaan yang sekarang dijalani sebagai tester, nah ada kesibukan lain nggak di luar itu? Pasti ada. Ada ya? Ada. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi kan Mas Rafid dari PT Lemurian Inovasi Teknologi. Kalau Mas Abdul sendiri nih dari PT apa nih? Oke, gue dari PT Solusi Alidaya. Oh, Solusi Alidaya. Nah, lanjut nih ke Mas Hakim sebagai tim kreatif dan desain. Nah, Mas Hakim nih kesibukannya kira-kira apa nih selain mungkin kerja juga ya pasti sama. Iya, pasti kerja. Rutinitas, kewajiban. Nah, kesibukannya ya kerja. Kebetulan saya kan tim kreatif juga, jadi bikin konten untuk aplikasi-aplikasi yang udah dibuat sama Mas Rafiq, terus dites sama Abdur. Nah, kita yang bikin kontennya. Jadi lebih ke mereka kan yang buat aplikasinya, Mas Hakim ini yang mempromosikan seperti itu ya untuk membuat lebih dikenal oleh masyarakat secara umum aplikasi yang kita buat. Iya, kurang lebih seperti itu sih lah. Nah, kalau selain dari rutinitas sebagai bekerja sebagai kreatif dan desain, nah di luar itu ada juga nggak seperti tadi Mas Abdul kan ada main game kayak gitu. Nah, kalau Hakim sendiri nih ada kegiatan yang lain nggak di luar itu? Selain pekerjaan di sini sih ada ya, pasti main game lagi juga. Ngedit sama main game sih sebetulnya sih. Ya main game kan buat nambah-nambah ya, bukan referensi ya, kayak Inspirasi gitu ya. Refresh otak buat nyari inspirasi lah gitu ya. Karena mungkin dari tim kreatif dan desain ini harus punya kreativitas dan inovasi yang tinggi, dan salah satunya mungkin dari yang Agim lakuin itu adalah main game untuk mencari ide-ide yang menarik mungkin. Iya, seperti itulah. Nah, kalau Agim ini sendiri dari perusahaan apa atau dari PT?
kebetulan saya juga dari CIO Academy juga. Oh, dari CIO Academy. Iya. Oke. Jadi di CIO Academy ini mungkin tempatnya orang-orang kreatif kayak gitu ya, Mas? Iya, benar sekali. Jadi saya punya tim sih sebenarnya. Oh, ada tim. Bukan saya sendiri juga. Oke. Ada bertiga termasuk saya. Oke. Itu orang-orang kreatif semua. Orang kreatif ya. Iya. Oke, menarik nih. Kayaknya saya pengen jadi nih ke nanti sama Mas Agi. Kalau untuk Mas Dias nih sebagai project manager, gimana nih kesibukannya? Pasti banyak banget ya kesibukannya untuk perenungan ini. Masih banyak beberapa proyek yang sedang kita kerjakan. Kalau saya sendiri sama Abdur di perusahaan PT Solusi Alidaya ya, oke. Nah, kalau bicara project manager pasti bicara manajemen proyek. Oke. Kalau misal kita bicara manajemen proyek tanpa orang-orang ini Satu tim juga sebetulnya. nah, sebetulnya begitu. Tanpa orang-orang ini ya kita nggak bakal bisa buat sesuatu. Makanya jadi inilah kami gitu loh. Jadi kita Dengan dalam masing-masing satu tim ya. Betul, dengan masing-masing peran kami Oke. gitu, Jadi di suatu proyek, terutama pembuatan Aplikasi. atau software development. Jadi dari Mas Rafiq sebagai programmer, kemudian ada Abdul sebagai quality assurance, lalu ada Agim sebagai kreatif design. Ini ternyata itu satu tim yang saling berkolaborasi ya, Mas Dias, dalam satu buah project yang dikelola gitu. Oke. Teman-teman, kita sudah berbincang-bincang nih menanyakan kabarnya, kemudian kesibukannya dari masing-masing narasumber. Nah, kita akan langsung masuk ke sesi nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman tanyakan juga dan saya tanyakan juga dari masing-masing roles-nya sebagai programmer, kemudian quality assurance, ada project manager. Nah, apa sih yang mereka lakukan di dalam pekerjaannya? Nah, namun sebelum kita masuk ke situ, saya informasikan bahwa acara pada kali ini yaitu podcast Yo Academy kita sudah melewati swab test dari masing-masing narasumber dan juga saya sebagai host dan kami dinyatakan negatif semua. Oke. Nah, kita akan langsung saja masuk ke pembahasan pada podcast kali ini. Jadi kita bawa santai saja ya, mungkin nanti kita akan coba tanyakan dari masing-masing narasumber nih kerjaannya itu kayak gimana sih, kemudian apa ada kesulitannya, kemudian atau sesuatu yang bisa di-share oleh teman-teman kita kali ini. Nah, saya mau tanya kepada Mas Arif dulu nih. Sebelum kita masuk ke gimana kerjanya, kemudian apa sih yang menyenangkan dari pekerjaan, mau tanya dulu nih, kenapa Mas Rafiq dulu pilih SMK daripada SMA? Mungkin karena dulu saya waktu sebelum masuk SMK, saya itu udah pernah punya cita-cita yang menjadi seorang ahli dalam bidang IT gitu. Oke. Karena waktu itu saya nggak tahu nih apa itu programmer, itu nggak tahu, makanya lebih kenal IT, makanya saya nggak itu IT. Nah, yang cuma ada pembelajaran tentang coding gitu itu cuma ada di SMK. Nah, makanya saya masuk ke SMK. Jadi udah dari awalnya juga sudah tertarik dengan dunia IT sebetulnya. Cuma nanti nyemplungnya ke programmer ya. Iya. Jadi karena IT itu kan mungkin luas ya, bukan hanya programmer, mungkin ada yang tadi seperti project manager, kemudian ada quality assurance. Nah, kenapa nih Mas Rafiq pengen masuk programmer gitu? Karena emang udah cita-cita dari awal. Oh, cita-citanya udah pengen ngoding gitu ya? Iya. Keren banget ya, tepuk tangan dong. Nah, dari semenjak jadi programmer nih, karena Mas Rafiq kan pilih SMK ya sebagai sekolahnya dibandingkan dengan SMA. Iya. Nah, di sana jurusannya apa sih ketika sekolah di SMK itu? Kalau saya jurusannya rekayasa perangkat lunak atau disebut juga RPL. RPL ya? Iya. Ya, itu udah masuk di kode-kode juga ya ketika SMK-nya seperti itu? Ya udah masuk. Udah masuk ya. Oke. Nah, kemudian dari yang Mas Rafiq pelajari di SMK itu terkait dengan coding, apakah sekarang di dunia pekerjaan itu terpakai skill yang ketika Mas Rafiq dipelajari di sekolah, atau memang baru lagi di sekolah sana? Sebenarnya kalau misalkan pelajaran SMK dengan masuk di standar industri atau perusahaan itu sangat berbeda jauh. Oh, berbeda jauh Iya, ya? justru beda jauh. Jadi kadang-kadang kita tuh belajar di SMK walaupun rajin nih, belajar codingnya rajin. Tapi pas masuk dunia industri itu kadang-kadang beda standar. Jadi mulai dari nol lagi gitu, belajar bahasa pemrograman dari Java, terus toolsnya apa, NetBeans,
ya gitu lah. Oh gitu. Jadi mungkin ada perbedaan ketika pembelajaran di sekolah, tapi mungkin itu justru dasarnya ada di sekolah ya, yang bisa dipakai di pekerjaan saat ini seperti itu ya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya nih, saya mau tanya Abdul nih, bagaimana nih rasanya Mas Abdul kan lulus dari SMK juga ya? Iya. Lulus dari SMK juga, mungkin langsung masuk ke dunia kerja seperti itu ya? Iya. Langsung masuk ke dunia kerja. Nah, bagaimana sih rasanya lulus sekolah dari SMK langsung masuk dunia kerja? Rasanya pasti ya luar biasa gitu. Senang banget ya? Senang banget gitu kan. Yang lain nyari-nyari gitu kan, kita langsung masuk ke dunia pekerjaan. Nah, yang dimana di dunia pekerjaan kita dididik untuk lebih dewasa, untuk lebih mandiri, jangan tergantung kepada orang lain. Nah, itu yang sering saya jadikan moto untuk hidup. Oh, ternyata ada hal yang harus kita ambil dari pekerjaan. Dan ya saya bersyukur banget ketika saya udah lulus sekolah dan langsung masuk ke dunia pekerjaan, dan itu sangat luar biasa bagi saya. Luar biasa banget ya. Jadi setelah lulus sekolah bisa berkesempatan langsung berkarir di dunia pekerjaan, terutama di dunia IT. Nah kalau Mas Abdul sendiri nih, kalau tadi Mas Abdul kan dia memang passionnya terus pengen berkarir sebagai programmer. Kalau Mas Abdul sendiri nih di SMK-nya jurusan apa, kemudian masuk pekerjaan itu apakah sesuai atau enggak? Kalau gue di sekolah itu dulu jurusannya TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan gitu kan. Nah, ketika masuk ke dunia pekerjaan sama kayak Mas Rafiq gitu kan. Kadang kita belajar di sekolah seperti ini. Pas ketika masuk ke dunia industri itu terkadang ada yang beda, ada hal yang baru yang wajib kita harus pelajari. Nah, itu adalah suatu ilmu baru buat kita di dunia industri seperti itu. Jadi dari SMK belajar mengenai teknik komputer dan jaringan, kemudian sekarang bekerja juga masih sama, tapi mungkin ada beberapa perbedaan dan itu memang menuntut kita untuk terus belajar ya di dunia pekerjaan sebagai dan kita harus mampu untuk terus belajar bagaimana mungkin sebagai role tester untuk bisa membuat aplikasi itu produk yang memang unggul untuk digunakan oleh customer atau pengguna kita seperti itu ya. Oke, baik. Nah, kita akan lanjut ke bagian kreatif dan desain kiranya. Ada Mas Agim. Nah, saya mau tanya nih ke Mas Agim. Sama juga kan ketika Mas Agim lulus itu langsung terjun ke dunia industri atau pekerjaan yang terutama di perusahaan IT sekarang dan berkecimpung di dunia kreatif dan desain. Nah, dari Mas Agim sendiri nih, dunia kerja itu gimana sih menurut Mas Agim setelah merasakan 1 tahun atau 2 tahun bekerja di perusahaan IT? Mungkin ya di dunia kerja itu banyak banyak pelajaran lah yang dapat yang bisa diambil gitu. Maksudnya kayak kita kan lulusan SMK terus langsung kerja, pengalamannya masih kurang. Nah, jadi pas kerja itu banyak lah pengalaman yang justru didapatkan gitu ya. Yang didapetin yang lumayan juga buat kedepannya gitu. Jadi istilahnya mungkin ketika di SMK kita belajar teorinya seperti itu ya, dari kreatif dan desain, tapi ketika masuk ke dunia kerja itu langsung diaplikasikan bagaimana bekerja itu seperti apa, kemudian penggunaan tools mungkin ya dalam dunia desain. Dan mungkin ya ini saya juga kan dari TKJ bukan dari multimedia gitu. Oh gitu. Iya. Sama dengan Mas Amr dong. Iya, jadi sama seperti Mas. Sama dong, kita bertiga berarti TKJ. Sama. Jadi sebenarnya ngedit atau desain itu hobi gitu. Jadi kenal software-softwarenya sebelum masuk SMK juga sudah kenal. Nah, pas di SMK kan di SMK saya dulu nggak ada jurusan multimedia, jadi masuknya TKJ gitu. Padahal passionnya udah tukang edit gitu ya? Enggak sih. Passionnya udah di desain sebenarnya. Mungkin gitulah. Tapi, nah itu kan bisa kita lihat bahwa sebelumnya di SMK jurusannya TKJ. Nah sekarang pekerjaannya masuk di kreatif dan desain. Ada kesulitan nggak kalau misalkan di dalam pekerjaannya? Kalau di pekerjaannya mungkin kesulitannya cuma satu ya. Apa tuh? Jadi kan di konten itu harus ada kayak isi kontennya gitu, konsepnya. Nah, jadi kita itu bukan kita ya, saya. Jadi saya itu kekurangannya sulit mencari konsep konten gitu. Jadi
jadi kata-katanya harus benar kan, kayak kapitalnya, terus ya pokoknya kalau saya pernah saya bikin konsep dan banyak direvisi juga gitu. Jadi Jadi itu mungkin proses pembelajaran juga. Proses pembelajaran juga. Sebelumnya memang tidak di area itu dan Iya. sekarang masuk di area pekerjaan itu, tapi sesuai dengan passionnya Agi, yaitu mungkin akan lebih mudah untuk Iya. pembelajarannya seperti itu ya. iya, Oke. Nah kali ini bareng Mas Dias nih, saya mau tanya sebagai project manager atau sebagai orang yang sudah bekerja di dunia industri IT. Nah, hal gak enak yang dirasain ketika masuk kerja itu apa sih sebenarnya? Gak enak sih kerja. Serius. Bro, Gak enak. kenapa tuh bisa gak enak sebenarnya? Awal kita lulus dari SMK, ya dulu ya kita sekolah gimana sih dulu ya kan? Iya. Belajar atau main. Iya. Iya. Lebih banyak waktu main. Nah, kita ketika lulus lalu masuk langsung terjun ke dunia kerja pertama, hilanglah waktu main kita. Oh, Dulu kita menghindar, Iya betul. kan ilmu. Kita nggak mau belajar, diajarin kita nggak mau. Kita lebih memilih waktu untuk main, lebih banyak main. Ya. Tapi kalau ya sekarang akhirnya ketika kita sudah merasakan dunia kerja dan menikmatinya, mau nggak mau menikmatinya. Betul. Ya pilihannya cuma kita lebih lebih waktu main kita sudah udah nggak bakal bisa banyak. Iya. Kita tahu itu, tapi kerjaan kita itu kita jadikan apa sih, ilmu ya, lebih kita tuh lebih lebih merasa tadinya tertekan Awal-awalnya Awal-awal, masuk ya, iya. karena mungkin Mungkin nggak ada. adaptasi dari Dulu sekolah. kan banyak mainnya. Iya. Nah, sekarang kan karena udah yang pertama dia wawasan itu juga udah enggak kan, Oke. udah lebih bebas lah. Tapi dalam kebebasan itu kita merasa terkungkung dengan kerjaan, dengan dunia yang baru kita lakukan. Dan lama-lama kita enjoy aja sih. Karena Ya, memang- kita nggak bisa nyerah gitu. Terus Betul. kalau kita nyerah, kita mau masuk SMK lagi gitu. Ya dulu banyak banget. Ya udah kita nikah. Di situ dan terutama di bidang IT ini enaknya banyak pelajaran baru, banyak ilmu baru. Nah itu karena perkembangan zaman dan teknologi kan makin di sini makin canggih, makin Iya betul. cepat, inovatif, dan akan terus berkembang gitu loh. Apalagi dunia IT seperti itu ya. Betul. Jadi ya dipikir-pikir kayak juga sih. Nah itu kan tadi yang disebutin yang gak enaknya itu mungkin harus adaptasi dulu dari proses perpindahan ketika sekolah kemudian langsung bekerja. Nah itu kan kita perlu adaptasi dan belajar pengalaman-pengalaman baru. Nah kalau yang enaknya nih kayak gimana sih kalau menurut Mas Dea? Enaknya? Enaknya. Ini duit sih. Jadi setiap bulan udah ganti gitu ya. Betul. Dulu kita paling kalau nggak bulanan dikasih orang tua atau harian dikasih orang tua, Iya. dikasih berapa gitu. Kalau sudah kerja sekarang udah punya masing-masing sendiri. Ya. Wah. Abang berisi terus gitu ya. Tapi jangan tetap nabung lah. Enggak. Asal jangan boros saja. Nah, kalau Mas Dea sendiri kan ini sekarang pas langsung terjun nih dari lulus sekolah SMK langsung masuk ke dunia IT. Nah, dari masa-masa SMP itu udah kebayang nggak sih misalkan pengen terjun di dunia IT atau di dunia yang lain gitu seperti misalnya otomotif atau yang lainnya gitu. Atau memang pengen banget nih masuk ke IT gitu atau nggak sengaja justru? Sebetulnya sih nggak ada ya. Kita nggak pernah mikirin itu waktu zaman sekolah. ya. Kita nggak pernah mikirin kita besok mau kerja apa. Paling yang ada kita mau apa. Maksudnya ya lebih ke arah cita-cita lah. Ya, betul. Gitu. Kita nggak mau tuh, oh besok sih gue mau kerja ini atau gue mau kerja itu, gue mau usaha itu enggak sih. Tapi sampai saat ini dengan pekerjaan yang sekarang itu kayaknya udah cocok banget ya sebagai project manager atau mungkin ada justru pengen jadi SQA mungkin atau jadi programmer atau udah dengan role sekarang udah memang ini di passionnya Mas Deas kayak gitu. Seperti yang gue bilang tadi sih, kalau gue merasanya gue selalu kurang ilmu dan keadaan yang gue nggak bisa banyak main akhirnya
ngebuat gua menimbulkan rasa ya gimana lah dari orang gua nggak bisa main kan, gua nggak akan bisa main. Iya. Yang ada ya itu, gua jadi kesenangan sih. Jadi udah dibawa itu aja gitu pekerjaannya ya. Kalau disuruh milih mau jadi programmer, atau SQL mau. Jadi masih karena terus belajar ya, proses belajar. Jadi masing-masing role sebetulnya bisa aja gitu ya, bisa aja dipelajari seperti itu. Karena gini, yang saya ini pendapat saya. Bukan kita dalam dunia kerja itu tidak selalu dan tidak serta merta itu syarat kerja adalah ijazah S1. Iya. Jadi ya buktinya kami bisa gitu, dan ada tempat untuk menampung kami gitu loh. Bisa bersaing juga dengan S1 ya. Iya. Itu. Betul. Jadi meskipun lulusan SMK teman-teman di sini, tapi masih punya kesempatan untuk berkarir di dunia pekerjaan, atau di IT seperti itu. Tepuk tangan dong untuk boleh Ini ya. Mas. Nah, ini khusus untuk anak-anak SMK yang mau baru lulus atau sedang berproses berpendidikan, belajar ya kan. Nah, sekarang itu dunia membutuhkan anak-anak yang punya skill gitu kan. Ya, skill yang mencukupi, memadai dan menjamin itu anak SMK bisa masuk mana saja gitu kan. Nah, tidak harus harus S1 atau S apa gitu kan. Nah, SMK pun bisa menjamin kalau kita ada keinginan. Karena mungkin teman-teman di sini juga pendidikan SMK bisa masuk ke dunia industri ya, seperti ada dengan proses pembelajaran yang sudah dilalui di SMK, dan ternyata memiliki kemampuan yang memang bisa diaplikasikan dalam dunia pekerjaan seperti itu. Bisa jadi kemampuannya sama. Iya. Cuma kalau bicara persyaratan masuk dalam dunia kerja itu normatifnya ijazah. Iya, betul. Normatifnya ya. Tapi bukan bicara kita penilaian disiplin ilmu, bukan. Baik. Oke. Nah, itu beberapa tanggapan dari masing-masing. Masih ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada narasumber terkait dengan bagaimana pekerjaannya. Saya mau tanya nih sama Mas Rafif lagi ini. Ini kan kerja lulusan SMP, sekarang masuk di perusahaan atau industri IT tadi di PT Lemurian Inovasi Teknologi. Nah, mungkin di perusahaan tersebut ada juga yang memang lebih senior yang pendidikannya mungkin S1, S2 atau D3. Nah, Mas Raffi ini sebagai lulusan SMK ketika bekerja di PT Lemurian, pernah nggak dianggap anak-anak ketika bekerja gitu dari senior-senior yang lain gitu? Mungkin kalau dianggap anak-anak pasti dianggap anak-anak karena emang lulusan SMK gitu ya. Yang masih otaknya juga masih anak-anak juga sih. Tapi kalau gue sendiri pas masuk ke Lemurian itu cuma ada beberapa senior yang lulusan S1. Nah, seminggu setelah itu pun udah pada keluar semua. Jadi ya nggak merasakan yang namanya disuruh-suruh senior sih. Dan sekarang jadi senior ya. Dan justru sekarang lagi senior ya? Iya. Iya. Selanjutnya, ya justru alhamdulillahnya dulu tuh senior walaupun cuma seminggu ya mereka nggak nyuruh tapi malah ngasih tahu gitu. Oke, justru memberikan pengalamannya mungkin ya seperti itu ya untuk mengajari. Oke, menarik ya. Nah, selanjutnya nih mau tanya lagi nih sama Mas Abdul. Ada anggapan kalau anak SMK itu nggak perlu kuliah. Nah, Mas Abdul nih yang sekarang udah bekerja gitu, udah mendapatkan penghasilan per bulan seperti itu. Nah, dan orang-orang yang berkuliah juga pada akhirnya itu akan bekerja juga. Nah, kalau Mas Abdul sendiri nih gimana dengan pendapat tadi? Jadi karena Mas Abdul sudah bekerja dari lulusan SMK, perlu nggak sih kuliah seperti itu? Nah, sebenarnya itu kuliah itu tergantung ke diri kita sendiri. Nah, kalau kita ada keinginan untuk kuliah, anak SMK juga bisa kuliah kok, ngejamin gitu kan. Nah, itu tergantung dari kita sendiri. Kalau kita mau kuliah, ya kita bisa dong kuliah. Seperti teman saya nih yang kuliah, dia anak SMK, tapi dia bisa kuliah karena kemauan kita sendiri gitu kan. Seperti itu. Jadi bekerja sambil berkuliah itu ya tergantung ke masing-masingnya. Iya, Mungkin betul. kalau misalnya dia ada kemauan dan juga ada waktu untuk
bisa berkuliah atau melanjutkan pendidikannya, ya itu boleh-boleh aja. Nah, mungkin itu harus lebih jeli dan harus bisa memanage waktu kuliah dan bekerja seperti itu. Karena mungkin ketika sudah bekerja ya mungkin setiap hari kita menghabiskan waktu untuk bekerja di kantor atau di perusahaan kita, dan mungkin harus membagi waktu untuk kuliahnya, apakah itu weekend ataupun malam hari seperti itu. Oke. Nah, satu pertanyaan lagi nih untuk masing-masing narasumber yang akan saya tanyakan. Nah, terkait dengan masing-masing roles yang ada programmer, ada creative design, dan juga project manager dan administrator. Untuk teman-teman SMK yang nanti akan lulus, yang bisa jadi dia langsung masuk juga ke dunia industri atau dunia pekerjaan khususnya IT. Nih, kalau dari Mas Afid nih sebagai programmer, apa sih yang perlu mereka siapkan dari teman-teman SMK yang mau lulus agar bisa masuk di dunia programmer atau dunia perkodingan sebenarnya? Mungkin ya salah satunya yang pertama dan yang paling utama ya niat dulu sih. Kalau harus ada niat ya, harus ada niat. Kalau misalkan kita ingin menjadi seorang programmer, kalau nggak ada niat ya nggak akan jadi. Karena komitmen atau optimisnya itu kurang. Mungkin salah satunya itu. Yang kedua paling belajarlah logik sih, logika. Karena di dunia programmer itu sangat penting sekali logika itu. Sebenarnya untuk teknik coding atau sintak-sintak yang itu bisa dipelajari, cuman yang lebih dulu itu harusnya logik dulu. Nah, kalau misalnya coding itu kan tidak lepas dari bahasa pemrogramannya ya Mas Arja. Nah, kalau beberapa yang saya tahu mungkin ketika kita belajar di SMP itu ada Java, kemudian ada PHP, ada C++. Nah, kalau di dalam dunia pekerjaan itu sendiri, apakah sama kayak gitu atau ada perbedaan juga nih untuk bahasa pemrograman yang digunakan gitu? Kebetulan kalau di tempat Lemurian, itu bahasanya menggunakan bahasa Java. Oh, Java ya. Karena Java itu ya banyak kelebihan lah. Salah satunya mendukung teknik OP, Object Oriented Programming, khususnya untuk para SMK yang ingin masuk menjadi seorang programmer, jangan lupa lah belajar gitu. Karena ya kalau misalkan kita nggak belajar nggak akan bisa. Karena orang-orang sukses itu ya berasal dari pembelajar sejati. Nah, kalau misalnya nih, boleh tepuk tangan dong. Nah, tadi kan kalau di Lemuria nih bahasa pemrograman yang digunakan itu adalah Java. Nah, kalau misalnya itu juga mungkin di perusahaan-perusahaan lain atau di company-company lain juga mungkin sama bisa menggunakan Java juga ya. Nah, tapi ada kriteria minimal nggak, misalkan seorang lulusan SMK itu harus bisa pemrograman Java atau mungkin Python atau mungkin yang lainnya gitu. Minimalnya itu harus bisa apa untuk menjadi seorang programmer? Kalau minimal sih itu tergantung dari diri mereka masing-masing kan. Kalau misalkan mereka ingin maunya terjun di dunia programmer yang dalam bentuknya kayak teknis banget, bisa berhubungan dengan komputer, itu pakainya Python. Oh gitu. Iya. Jadi itu tergantung keinginan masing-masing sih. Makanya untuk menjadi seorang programmer itu harus tahu dulu tujuannya mau buat apa sih. Jadi tergantung produk juga yang produk atau aplikasi yang akan dibuatnya juga ya. Mungkin produknya harus pakai Java atau mungkin harus pakai Laravel dan yang lainnya. Iya. Kadang kita menyesuaikan juga sih bahasa pemrograman di industrinya itu apa. Misalkan mau Java ya udah kita ikutin Java. Tapi ada sejauh ini bekerja kemudian bergelut di dunia programming, ada kesulitan nggak ketika proses pembelajaran yang dilakukan? Misalkan tadi ada pembelajaran, misalkan sebelumnya belum tahu nih Java, terus Mas Rafi belajar Java, ada kesulitan nggak dari sana? Banyak sih. Banyak ya. Tapi sekarang udah jadi senior, udah expert sekali. Mungkin salah satu kesulitannya ya adaptasi sih. Adaptasi. Karena gue tuh lulusan dari SMK, orang yang nggak tahu apa masih polos gitu. Dipoles di dunia perusahaan dengan ya langsung diajarkan tentang logika kayak gitu. Yaitu emang memakan waktu yang butuh proses sih. Butuh proses. Yaitu kita juga harus giat belajar sih. Kalau misalkan tujuan kita karena dari dulu cita-cita saya ingin jadi programmer ya saya udah punya tujuan. Tekad saya udah bulat nih. Saya ingin jadi programmer ya harus bisa. Kalau nggak bisa ya nggak akan tercapai gitu. Makanya belajarlah. Jadi intinya sebagai programmer tadi disebutkan ada harus menguasai mungkin beberapa bahasa pemrograman yang dipelajari di sekolahnya mungkin ya untuk lulusan SMK. Kemudian tadi yang pertama ada logiknya, bagaimana untuk
membuat sebuah aplikasi harus mempunyai logik yang memang benar-benar bagus gitu ya. Yang oke gitu. Mungkin tambahan satu lagi sih, doa. Oh ya, itu selalu. Usaha tanpa doa ya bolehkan makan tanpa minum ya. Oke. Karena yang bisa merubah takdir itu hanya doa sih.